Sebagaimana yang lo tahu, prank adalah sebuah format konten yang menghibur. Gua rasa gua nggak perlu ya menjelaskan apa itu prank, karena gue yakin lo adalah orang cerdas yang udah paham. Jenis-jenis prank pun juga ada banyak. Ada prank yang lucu, ada prank yang ngeselin, ada yang keterlaluan, ada yang kelewat batas, dan sebagainya. Nah, gue nemu nih satu prank yang menurut gue mengerikan banget, karena selain pranknya ini sempurna dan berhasil, dalang dari pranknya ini di akhir video gue bakal kasih tahu ya, itu bakalan mengejutkan lo. Pranknya ini bahkan melibatkan banyak negara dan salah satu warga Indonesia terlibat dalam prank ini. Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada sekitaran tahun 2015, ada seorang wanita yang bernama Siti Aisyah yang berasal dari Banten, Indonesia. Dari informasi yang gue dapat, Siti ini dibesarkan di sebuah keluarga yang berekonomi kelas bawah. Diketahui ya, orang tuanya Siti ini memiliki pekerjaan sebagai petani. Dikarenakan penghasilan sebagai petani ini kurang memadai, Siti tidak melanjutkan pendidikannya setelah lulus SMP. Pada waktu itu, Siti mesti mencari pekerjaan, membantu perekonomian keluarga, atau setidaknya membantu orang tuanya dalam bertani. Kehidupan pun terus berlanjut dan pada akhirnya Siti menikah dengan seorang pria yang gua nggak bisa sebutkan namanya. Namun setelah beberapa waktu menjalani kehidupan rumah tangga dan mempunyai anak, suaminya menceraikan Siti. Siti pun pada akhirnya menjadi single mother yang mesti membesarkan anaknya sendirian, membantu perekonomian keluarganya, dan juga membantu adik-adiknya. Bisa dibilang tantangan hidupnya Siti ini cukup lumayan banyak ya. Nah, tantangan ini semakin bertambah sulit karena seperti yang lo tahu, untuk mencari pekerjaan dengan tingkat pendidikan SMP itu bisa dibilang tidak mudah. Apalagi Siti adalah single parent yang anaknya masih kecil. Dia mesti tuh menyeimbangi peran dia sebagai pencari nafkah sekaligus juga sebagai seorang single parent. Dikarenakan lapangan pekerjaan lagi sulit ya, Siti memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Waktu itu Siti pergi menitipkan anaknya kepada orang tuanya dan pergilah dia menuju ke Malaysia. Di sana dikabarkan Siti bekerja sebagai terapis di sebuah hotel yang bernama Flamingo Hotel. Walaupun Siti udah bekerja di hotel nih dan udah punya penghasilannya dia masih belum juga tercukupi. Dia pun berusaha tuh mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan kecil-kecilan lainnya. Tiap kali dia dapat uang, dia bakalan simpan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya bakalan Siti kirimkan ke orang tua, anaknya, dan juga keluarganya yang ada di Banten, Indonesia. Bisa dibilang pada saat Siti kerja di Malaysia, kegiatannya dia itu ya kerja, tidur, kerja, tidur. Begitu terus kesehariannya Siti selama berbulan-bulan. Sampai pada bulan Januari tahun 2017, teman-teman kerjanya Siti ini kayak mengajak Siti untuk hangout. Pas itu, dia dan teman-temannya nongkrong di sebuah bar sambil menikmati malam. Pada saat lagi asik-asik nongkrong, tahu-tahu ada seorang pria yang menghampiri Siti. Pria ini memiliki ciri-ciri fisik seperti orang Jepang, Cina, atau enggak Korea. Pria ini juga terbilang good looking dikarenakan yang menggunakan pakaian jas rapih gitu layaknya eksekutif muda. Pas pria ini nyamperin Siti, prianya ini ngajak kenalan tuh dengan Siti. Diketahui ya, pria yang baru aja nyamperin Siti ini bernama James. Nah, pada awal-awal berkenalan, James ini kayak basa-basi gitulah dengan Siti. Begitu udah selesai basa-basi, James memberitahu ke Siti bahwa James adalah seorang eksekutif muda yang bekerja di sebuah acara televisi di Cina. James selalu bertanya ke Siti, "Kamu pernah nggak acting di depan kamera? Penampilan kamu menarik dan percaya diri loh." Siti yang tersipu malu menjawab, "Wah, enggak tuh, emangnya kenapa ya?" James selalu bercerita bahwa dia sedang mencari seorang talent wanita untuk sebuah acara televisi di Cina. Acaranya ini bentukannya mirip seperti acara prank-prank gitu, dimana si talent wanitanya bakalan ngerjain orang. Pas lagi ngerjain, nantinya ada kayak kameramen gitu yang bersembunyi yang bakalan merekam talent dan juga reaksi dari korban pranknya. Bisa dibilang secara singkatnya, acaranya ini kayak prank lucu-lucuan lah. James selalu bilang gaji yang ditawarkan itu juga menarik loh, yakni sekitaran 400 ringgit Malaysia atau senilai 1,2 juta rupiah
per episode. Nah, menurut James, Siti cocok nih untuk menjadi talent di acara prank yang bakalan dibuat James. Menurut James, Siti orangnya fun, berpenampilan menarik, percaya diri, dan penuh energi. Cocok lah untuk seorang artis. Awalnya, Siti agak ragu dengan penawarannya James karena tumben banget nih ada orang random di bar yang nawarin pekerjaan. Cuman di satu sisi lain, James kayak meyakinkan ke Siti bahwa ini pekerjaan yang gampang loh, dan potensi duitnya itu juga bisa gede banget. Kebetulan seperti yang lo tahu ya, pada tahun-tahun segitu acara televisi atau konten yang bertemakan prank itu lagi trending topik. Bisa jadi setelah acara ini selesai digarap, akan ada lagi tuh acara prank yang budgetnya lebih besar lagi, yang ngebuat gajinya Siti itu juga semakin besar. Siti pun mempertimbangkan tuh ya penawaran James. Dirasa menurut Siti adalah pekerjaan yang mudah, menyenangkan, pengalaman baru, gajinya lumayan, dan berpotensi lebih lagi nih gajinya. Siti pun akhirnya menerima penawaran dari James. Pada akhirnya mereka deal tuh. Siti pun mulai besok bekerja sebagai talent di acara televisinya James. Nah, semenjak Siti bekerja dengan James, kehidupannya Siti ini mulai berubah. Dia bersama James dengan kru acara televisi ini keliling berbagai macam hotel, bandara, mall, terminal, stasiun, dan tempat-tempat umum lainnya. Di sana, Siti mulai syuting dan mulai ngeprank orang-orang random. Bentukan pranknya ini sederhana aja, kayak tiba-tiba Siti tuh kayak nyemprotin parfum gitu ke orang random. Atau tiba-tiba aja ngelapin tisu lah ke muka orang random. Atau tiba-tiba aja meluk dan cium pipi dari orang random. Nantinya orang-orang random yang kebingungan sehabis di prank sama Siti itu bakalan direkam ekspresinya oleh kameramen yang bersembunyi. Nah, setiap kali syuting, Siti bakalan mendapatkan bayaran tuh dari James. Dan seperti biasa, begitu Siti dapat bayaran, dia bakalan simpan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya bakalan dia kirimkan untuk keluarganya yang ada di Banten, Indonesia. Setiap kali syuting juga, James bakalan menyerahkan video pranknya ini ke bosnya yang ada di Cina. Kayak di review gitu. Hasil dari reviewnya adalah bosnya James ini senang tuh dengan aksi pranknya Siti. Menurut bosnya James, aktingnya Siti itu terkesan natural dan dia bisa melihat potensi Siti untuk prank besar nanti di kemudian hari. Siti yang mendengar review dari bosnya James semakin semangat dong ya, karena pekerjaannya dia itu dihargai banget nih. Ya udah deh, selama beberapa hari ke depan, Siti terus-terusan tuh mengasah skill acting dan juga pranknya karena dia juga mengantisipasi prank besar yang dinantikan. Sampailah pada tanggal 12 Februari tahun 2017, Siti dan James dan juga beberapa kru acara televisi ini lagi nongkrong ya, lagi di sebuah tempat yang bernama restoran Hard Rock Cafe di Kuala Lumpur, Malaysia. Siti yang lagi duduk bareng dengan James dan kru lainnya mengira bahwa dia itu bakalan melakukan prank di restoran ini. Siti udah kayak siap tuh ya malam itu untuk kerja, untuk ngeprank orang yang ada di restoran. Tapi pas semuanya lagi duduk ya, tiba-tiba aja James memberikan kode ke pelayan restoran. Gak lama, pelayan restoran itu mengeluarkan sebuah cake, sebuah kue yang ada lilinnya. Setelah itu, James dan kru lainnya itu pada berdiri dan menyanyikan lagu Happy Birthday untuk Siti. Ternyata yang di-prank pada malam itu adalah Siti, karena pada malam itu Siti berulang tahun. Siti yang tidak mengira bahwa dia bakalan di-prank sama James dan juga kru TV ini kesenangan gitulah karena mendapatkan surprise nih. Siti pun meniup lilin dan malam yang tadinya adalah Siti bakalan bekerja, sekarang berubah menjadi malam di mana mereka semua merayakan ulang tahunnya Siti. Siti, James, dan kru lainnya pada makan-makan, minum-minum, pokoknya semuanya pada having fun lah ya. Pokoknya malam itu semuanya pada senang-senang, pada party kecil-kecilan. Pas lagi party kecil-kecilan gini, tiba-tiba aja handphonenya James ini bunyi. Pas dilihat, ternyata James mendapatkan pesan dari bosnya. Begitu James baca pesannya ini, James langsung mendadak lebih heboh lagi. Dia memperlihatkan handphonenya ke Siti kayak, Siti, lo mesti baca pesan dari bos gue. Siti yang melihat handphonenya James ini rada bingung karena pesannya itu ditulis menggunakan bahasa Cina, Jepang, atau Korea atau apalah gitu. Yang jelas bukan ditulis menggunakan alfabet, yang jelas juga bukan bahasa Inggris. James pun menjelaskan bahwa penonton yang melihat video pranknya Siti itu pada senang, pada memberikan respon yang bagus dan rating yang tinggi. Karena video pranknya bagus, bosnya James juga ikutan senang. Bosnya James ini bilang bahwa Siti udah jadi bintang terkenal di Korea. Siti pun juga ikutan senang dan heboh dong ya mengetahui kabar yang gembira ini. Pas itu James kayak bilang, tunggu. Masih ada lagi. Bosnya James itu menambahkan bahwa Siti sepertinya udah siap untuk prank terbesar yang bakalan mereka lakukan. Antusias Siti semakin naik lagi dong. Siti kayak bilang, wah ayo pranknya nanti, wah gimana nih?
James selalu menjelaskan kayak briefing singkat ya bahwa prank selanjutnya itu bakalan dilakukan di Kuala Lumpur International Airport. Pranknya ini juga mirip-mirip seperti prank-prank sederhana sebelumnya. Cuman Siti bakalan dibantu oleh satu artis wanita dan satu artis pria. James lebih lagi melanjutkan menjelaskan bahwa prank selanjutnya ini agak settingan karena korban dari pranknya adalah ya satu artis pria ini. Siti awalnya bingung karena kok sekarang pranknya jadi settingan, kenapa nggak ke orang random aja? James bilang, well, bosnya pengen rating dari acara prank ini itu lebih memuncak lagi. Nah, untuk mencapai rating yang lebih tinggi lagi, reaksi dari orang yang di prank ini mesti lebih pecah lagi. Maka dari itu, bosnya James ini meng-hire satu orang artis pria yang bakalan bereaksi agak lebay tapi natural ketika di prank oleh Siti dan satu artis wanita lain nanti. Siti awalnya agak ragu, cuman karena ini semua demi rating ya udah akhirnya dia paham. Ya udah deh, James selalu bilang bahwa syuting untuk prank kali ini briefingnya bakalan dilakukan besok pagi lebih detailnya dan syutingnya bakalan dilakukan besok siangnya. Untuk sekarang kita semua party aja dulu lah ya, having fun. Siti, James dan kru lainnya melanjutkan party tuh. Yang Siti nggak tahu adalah pranknya besok ini emang beneran prank, cuman jauh dari yang Siti kira. Pada tanggal 13 Februari tahun 2017, pagi hari di sebuah restoran yang ada di Bandara Internasional Kuala Lumpur, Siti, James, dan kru lainnya ini lagi duduk gitu ya, melakukan briefing. Siti kondisinya waktu itu rada-rada hangover, rada pusing-pusing dikit lah, karena semalam dia rada mabok juga. Cuman karena dia excited nih ya dengan prank besar yang dia lakukan, dia kayak oke, fokus. Di tengah briefingnya ini, tiba-tiba aja ada satu wanita cantik yang datang. Wanita ini pun dipersilakan duduk oleh James dan mulai berkenalan tuh dengan Siti. Ternyata wanita ini adalah satu artis wanita yang bakalan membantu Siti melakukan prank. Wanitanya ini diketahui bernama Doan Thuy Huong. Nah, sedikit cerita mengenai Doan ya. Bisa dibilang Doan ini memiliki nasib yang mirip seperti Siti. Doan merupakan wanita yang berasal dari Vietnam yang lahir pada tahun 1988. Sama halnya dengan Siti, Doan juga dibesarkan di keluarga yang kurang mampu. Nah, begitu lulus sekolah, Doan melanjutkan jenjang pendidikannya di Malaysia. Di saat yang bersamaan juga, Doan ini bekerja pada waktu sebagai model amatir sambil juga sesekali nyambi sebagai penyanyi di kafe-kafe. Pas lagi nyanyi di kafe, dia kenalan tuh dengan James. Sama halnya dengan Siti, Doan ditawarin tuh pekerjaan oleh James sebagai talent di sebuah acara televisi bertema prank. Karena butuh duit tambahan, Doan pun menerima tawaran pekerjaan dari James. Sampai akhirnya, Doan ketemuan dengan Siti dengan job desk mereka yang mesti melakukan prank. Pas briefing ini ya, mereka saling kenalan dan ngobrol satu sama lain. Mereka berusaha untuk bonding tuh, supaya nanti pas ngeprank ada chemistry-nya, supaya kompak. Di saat itu juga, James menjelaskan aksi dari prank yang bakalan Siti dan Doan lakukan itu bakalan targetnya adalah artis pria ini. Yang Siti dan Doan nggak tahu adalah ternyata diam-diam James menjadikan Siti dan Doan itu sebagai duet maut. Masih di hari yang sama, pada tanggal 13 Februari tahun 2017, James memberikan briefing tuh kepada Siti dan Doan mengenai prank yang bakalan dilakukan. Waktu itu, James bilang bahwa target prank yang bakalan mereka lakukan adalah seorang artis pria nih. Nah, Siti dan Doan itu nggak ketemu dan nggak kenal nih dengan satu orang artis pria ini. Demi kepentingan cerita ya, untuk sementara kita sebut saja target pranknya ini sebagai Fulan. Nah, James waktu itu meminta Siti dan Doan melakukan prank sederhana ke Fulan. Pranknya ini gampang kok. Nanti pas Fulan lagi jalan, dari belakangnya Doan itu bakalan mengelap mukanya Fulan menggunakan kain atau tisu gitu. Lalu dari depan, Siti bakalan menyemprotkan parfum ke mukanya Fulan. Kalau udah selesai melakukan prank, Siti dan Doan mesti pergi ke arah yang berbeda, ngumpet di satu tempat untuk sementara waktu. Fulan yang kena prank ini pastinya bakalan memberikan reaksi kaget dan bingung dong. Kayak, wah kemana nih cewek yang tadi ngeprank gua? Pas lagi bingung begini, kameramen dari tempat yang tersembunyi bakalan merekam tuh ekspresinya Fulan. Nantinya, begitu sekiranya udah aman, Siti dan Doan mesti balik lagi nih ke spot ini, ke restoran di mana mereka melakukan briefing. Siti dan Doan yang mendengarkan briefing dari James ini langsung paham ya, karena ya mereka berdua selama beberapa hari terakhir itu telah melakukan prank yang mirip tuh. Mereka kayak, bisa lah, gampang kok ini, percaya diri lah. Lalu sekitaran beberapa jam kemudian, kelihatan tuh penampakannya
Fulan. Pas itu dalam cuplikan CCTV ini kelihatan penampakannya Fulan lagi berjalan masuk ke area airport menggunakan jas abu-abu. Begitu Fulan udah muncul, James lalu memberikan tanda kepada Siti dan Doan dan juga kru TV lainnya ya untuk standby. Begitu semua udah standby, James lalu memberikan aba-aba ke Siti dan Doan dan juga kru untuk memulai aksi pranknya. Dalam cuplikan CCTV ini kelihatan tuh penampakannya Fulan lagi jalan ke area lobby airport, melihat ke papan boarding, lalu jalan lagi. Dalam cuplikan berikutnya, kelihatan nih penampakannya Doan itu jalan perlahan-lahan di belakangnya Fulan dan mengelap mukanya Fulan pakai tisu atau kain. Di saat yang bersamaan pula, Siti dari depannya Fulan kayak menyemprotkan parfum ke mukanya Fulan. Cuman kalau dari cuplikan CCTV ini itu nggak begitu kelihatan ya penampakan mereka bertiga. Sedangkan dari angle CCTV yang ini bisa kelihatan agak sedikit jelas nih penampakan Fulan yang mukanya lagi dielapin sama Doan dari belakang dan juga disemprot sama Siti dari depan. Begitu mereka melancarkan aksinya, Doan terlihat langsung kabur, sedangkan Siti ini arah kaburnya kayak tidak tertangkap oleh CCTV. Lalu dari penampakan CCTV selanjutnya, Fulan ini jalan tuh menuju ke salah satu pegawai yang ada di airport. Dia kayak ngadu gitu tentang peristiwa prank yang baru aja terjadi. Pegawainya ini membawa Fulan menuju ke pintu depan, di mana di sana ada security yang standby. Dalam cuplikan CCTV selanjutnya, Fulan dibawa sama dua orang security menuju ke sebuah ruangan. Ruangannya ini ternyata adalah ruangan klinik kecil gitu yang tersedia di airport. Pas itu Fulan bilang ke resepsionis bahwa kondisi badannya tiba-tiba nggak enak nih. Ya udah deh, resepsionisnya ini kayak membooking Fulan untuk medical check up. Fulan dipersilakan untuk duduk sebentar menunggu proses administrasi. Meanwhile, sementara itu, Siti dan Doan setelah mereka melakukan aksi prank, mereka kabur tuh. Siti waktu itu kabur ke dalam toilet. Di dalam toilet, dia cuci tangan, terus juga dandan dikit dulu lah sambil nunggu sebentar. Begitu sekiranya aman, Siti keluar dari toilet, lalu pergi menuju ke restoran, tempat di mana dia briefing tadi. Begitu sampai di restoran, Siti bingung. Loh, James dan kru TV lainnya pada kemana? Kok udah nggak ada? Siti coba tuh menghubungi nomor teleponnya James, cuman entah kenapa James ini kok nggak bisa dihubungi ya. Seakan-akan HP-nya tuh nggak aktif ya. Ya udah deh, karena Siti berpikiran, oh mungkin James, Doan, dan kru lainnya masih syuting kali ya. Ya udah deh, dia nunggu sendirian tuh di restoran. Berjam-jam Siti nungguin James dan yang lainnya, tapi mereka masih belum kelihatan juga nih penampakannya. Dirasa agak bete juga nunggu sendirian lama-lama, Siti akhirnya keluar dari airport, memanggil taksi dan balik lagi ke hotel. Pas di perjalanan, Siti sempat merasa mual dan pengen muntah. Dia pun meminta taksi ya untuk berhenti sebentar karena dia udah kepengen banget nih, udah mual nih, udah pengen keluar nih muntahnya. Begitu muntahnya udah keluar, Siti kayak rada bingung, kayak kok gua rasanya pusing dan mual banget ya. Apa gara-gara ini efek mabok semalam? Begitu sampai di hotel, kondisinya Siti ini mulai nggak enak nih. Pusing, mual, dan badannya itu bener-bener wah nggak nyaman lah, nggak enak lah. Dia yang sambil sepoyongan ini berusaha tuh menghubungi James. Cuman lagi-lagi teleponnya James ini mati. Ya udah deh, daripada ngedumel ya, Siti memilih untuk beristirahat dan tertidur. Selama 1, 2, dan 3 hari ke depan, pada tanggal 16 Februari tahun 2017, Siti ini masih di hotel tuh, berusaha untuk menghubungi James. Tapi selama 3 hari ini juga, James tidak bisa dihubungi. Siti kayak merasa kesal ya, karena James kan biasanya bakalan mentransfer duit tuh setelah syuting selesai. Tapi tumben nih, kok udah beberapa hari nggak ada kabar. Karena Siti jadi kabut ya, dia memutuskan untuk pergi ke bandara lagi, ke Bandara Internasional Kuala Lumpur. Niatnya Siti pengen nyari James di sana, tapi kalau nggak ketemuan, Siti pengen pulang ke Indonesia. Begitu sampai di bandara, Siti masih belum juga nih melihat penampakannya James. Ya udah deh, dia memutuskan untuk membeli tiket pulang menuju ke Indonesia. Pas lagi membeli tiket, pas dia lagi menyerahkan kartu identitas, dokumentasi, dan lain sebagainya, tiba-tiba aja resepsionis maskapai itu kayak meminta Siti untuk menunggu sebentar. Gak lama kemudian, tahu-tahu dari pintu masuk bandara muncul tuh banyak polisi dan juga tentara Malaysia. Mereka semua masuk dengan senjata lengkap ya, lari tuh masuk ke dalam airport. Siti ini sempat kaget kayak, wah ada apa ini? Kok tiba-tiba ada banyak polisi dan juga tentara? Polisi dan tentara lalu dengan cepat kayak menggerubungi Siti. Mereka pada mengacungkan senjatanya ke Siti dan berteriak-teriak meminta Siti untuk angkat tangan. Siti yang masih bingung, ini nefrek dong, kayak angkat tangan, dia kayak ngikut aja dulu lah. Lalu ada salah satu polisi yang mendekat dan ingin memborgol Siti. Pada saat diborgol, polisi ini bilang bahwa Anda ditangkap atas dasar kasus pembunuhan. Siti yang masih bingung ini kayak senyum gitu kayak, ini pasti kerjaannya James nih. Polisi bilang, nope, ini serius. Anda ditangkap atas dasar kasus pembunuhan. Siti yang masih bingung ini kayak men-scan situasi ya.
Dia kayak melihat ekspresi polisi dan juga tentara lainnya ini. Mereka semua kelihatannya itu pada serius. Siti kayak, wow, tunggu dulu nih. Pembunuhan? Pembunuhan apa? Maksudnya apa? Tanpa menjawab pertanyaan Siti, dia langsung diamankan dan dibawa oleh polisi dan juga militer Malaysia. Ketika Siti dibawa ke kantor polisi dan duduk di ruang interogasi, dia masih dalam keadaan bingung dan tidak begitu percaya. Dia bingung karena kasus pembunuhan apa? Siapa yang dibunuh? Ini kayak, wah, apa ya? Dia kayak nggak merasa bahwa kalau dia tuh telah membunuh orang, tapi kok ditangkap? Dia juga tidak begitu percaya karena ini beneran polisi nih. Gue ditangkap nih. Apa ini jangan-jangan ini prank nih? Gue kan kerja sebagai prankster nih ya, dan juga udah pernah di prank sama James ya. Apa jangan-jangan ini adalah prank dari James? Polisi pun masuk ke ruang interogasi dan mulai menjelaskan lebih detail kasusnya Siti. Jadi dalam cuplikan ini terlihat bahwa Duon dan Siti ini lagi ngeprank Fulan. Setelah selesai di prank, Fulan itu jalan ketemu pegawai dan dianterin sama security menuju ke klinik. Nah, yang sebenarnya terjadi adalah Fulan ini bilang ke pegawai kalau dia entah kenapa sehabis di prank sama Siti dan Duon itu kayak gak enak badan. Pegawainya ini mengantarkan Fulan ke security yang lagi standby di bandara. Securitynya ini ngebawa Fulan ke sebuah klinik. Pas lagi jalan, Fulan udah kayak sempoyongan gitu. Awalnya yang tadinya badan yang gak enak ini mulai ngerasa pusing, mual, keringet dingin. Wah, makin gak enak lah. Setiap langkah di tubuhnya itu ngebuat tubuhnya tuh kayak semakin berat dan semakin lama makin pusing lah. Begitu sampai di klinik, resepsionis kan mempersilahkan Fulan untuk duduk untuk menunggu sebentar. Ya udah deh, Fulan duduk. Pas resepsionisnya udah ready nih, dia cek tuh Fulan dan ternyata Fulan ini udah tidak sadarkan diri. Dia dikabarkan dalam posisi duduk itu keringet dingin, meringis kesakitan dan juga kejang-kejang. Orang-orang yang ada di klinik itu berusaha tuh memberikan pertolongan pertama sambil juga berusaha membawa Fulan ke rumah sakit. Sayangnya pada saat mau dibawa, Fulan ternyata telah meninggal dunia. Pihak security pun melaporkan ke polisi karena jelas-jelas orang ini meninggal bukan karena sakit, melainkan dibunuh akibat prank. Polisi pun melihat CCTV itu dan kelihatan jelas dari penampakan ini ya, Duon dan Siti itu adalah pelaku yang melakukan prank kepada Fulan. Mereka pun melakukan investigasi dan pada tanggal 15 Februari tahun 2017, 2 hari setelah aksi prank, Duon ini ditangkap. Lalu besoknya pada tanggal 16 Februari tahun 2017, polisi menangkap Siti yang sedang ingin kabur ke Indonesia. Siti di ruang interogasi yang mendengar penjelasan dari polisi ini bingung kayak, Gimana? Kok bisa-bisanya Fulan meninggal? Bukankah Fulan adalah seorang artis yang sedang acting di prank ya? Menurut James begitu loh. Polisi lalu menjawab, well, Fulan ini ternyata bukan seorang artis. Dia lebih dari artis. Dia adalah orang penting, bahkan salah satu orang penting di dunia ini. Fulan ini ternyata adalah seorang pria yang bernama Kim Jong-nam. Dia adalah saudara tiri dari pemimpin di negara Korea Utara, Kim Jong-un. Siti yang menyimpulkan bahwa dia telah membunuh adik dari Presiden Korea Utara, itu kayak, what? Sebelum gue lanjut ke ceritanya, gue mau sedikit cerita dulu nih ya. Jadi pada tahun 1994 sampai 2011, Korea Utara itu kan dipimpin oleh seorang pria yang bernama Kim Jong-il. Menurut Wikipedia ya, Kim Jong-il ini punya beberapa anak dari beberapa istrinya. Salah satu anaknya ada yang bernama Kim Jong-nam dan juga Kim Jong-un. Nah, pada waktu itu, Kim Jong-il ini menjago-jagokan Kim Jong-nam untuk melanjutkan memimpin Korea Utara. Tapi, Kim Jong-nam ini lebih memilih untuk membangkang dari Kim Jong-il dan keluar negeri jalan-jalan menggunakan aset dan koneksinya. Sampai pada tahun 2003, Kim Jong-nam akhirnya dia kayak di-exile atau diusir dari Korea Utara. Dia kayak nggak boleh tuh ke sana. Karena nggak boleh pulang, Kim Jong-nam akhirnya stay di negara Cina. Dia bisa tuh mendapatkan paspor, kewarganegaraan palsu, dan berbagai macam dokumentasi lainnya, sehingga dia aman-aman aja tuh tinggal di Cina. Di masa itu juga, Kim Jong-nam itu menjadi kritikus terhadap rezim dari kekuasaan keluarganya sendiri, Kim Jong-il. Nah, karena Kim Jong-nam ini malah menjadi oposisi ya, Kim Jong-il akhirnya memberikan tahta kekuasaannya ke anaknya yang satu lagi, anak dari salah satu istrinya. Pada bulan September tahun 2010, tahta kekuasaan Korea Utara berpindah tuh dari Kim Jong-il menuju ke
Kim Jong-un yang sampai sekarang masih berkuasa. Kim Jong-un ini 11-12 lah sama Kim Jong-il, sama-sama keras dalam memimpin Korea Utara. Dia bakalan nangkepin tuh orang yang sekiranya oposisi terhadap dirinya. Bahkan pamannya sendiri yang kritis itu ditangkap dan dibungkam. Nah, beberapa paragraf yang bakalan gue ceritain ini masih spekulasi nih, masih belum terbukti validitasnya, masih dalam dugaan besar. Pada saat Kim Jong-un berkuasa, dia kan suka membungkam oposisinya. Waktu itu, salah satu oposisi yang sekiranya dianggap berbahaya adalah Kim Jong-nam. Sebagaimana yang gue bilang ya, Kim Jong-nam ini kan suka tuh mengkritik pemerintahannya Kim Jong-un. Kim Jong-un yang melihat Kim Jong-nam ini menyebarkan anti propaganda, ini mungkin berpikiran, ini orang berbahaya nih, pengen gua bungkam tapi dia ada di luar negeri nih. Kira-kira gimana ya caranya? Kim Jong-un diduga membentuk sebuah tim rahasia yang tugasnya adalah membungkam Kim Jong-nam. Timnya ini terdiri dari 4 orang, yaitu James yang mempunyai nama asli Ri Ji-hyun dan 3 orang lainnya yang bernama Ho Sung-hak, Oh Jong-gil, dan Ri Jae-nam. Timnya ini lalu membuat rencana di mana sekiranya mereka bisa tuh membungkam Kim Jong-nam tanpa harus terlibat langsung. Rencananya ini adalah dengan membuat acara televisi palsu berupa acara prank. Waktu itu, sambil membuntuti Kim Jong-nam keliling dunia, James itu mencari juga nih orang yang sekiranya mau membantu dia untuk terlibat dalam prank palsu ini. Kebetulan pada bulan Januari tahun 2017, James ketemu tuh sama Siti Aisyah. Menurut James, Siti orangnya itu masih muda, naif, dan butuh duit. Bisa nih ya dia direkrut untuk acara prank palsu ini. Setelah James ngobrol-ngobrol dengan Siti, dia mau tuh ikutan acara prank. Nah, selama beberapa hari ke depan, James ini kayak memperkerjakan Siti sebagai prankster. Bentukan pranknya ini sederhana aja. Siti tuh kayak mesti nyemprotin parfum ke korban prank atau ngelapin mukanya korban prank dengan tisu. Yang Siti nggak tahu adalah bentukan prank ini sebenarnya adalah James sedang melatih Siti untuk prank terbesarnya. Selama beberapa hari ke depan, James dan juga kru acara televisi ini kayak terus melatih Siti dan juga memuji keberhasilan Siti dalam ngeprank korban. Yang padahal ya sebenarnya tidak ada sama sekali acara prank. Semuanya itu adalah palsu. Semuanya itu adalah bagian dari rencananya James. Begitu sekiranya Siti udah ahli, James lalu melancarkan rencana prank terbesarnya. James bilang ke Siti bahwa, wah bosnya itu udah suka banget lah dengan Siti. Siti udah menjadi superstar lah dan dia udah siap nih melakukan aksi prank dengan artis lain. Lalu pada tanggal 13 Februari tahun 2017, Siti, James, dan kru TV-nya ini duduk-duduk briefing di restoran yang ada di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Di sana mereka ketemuan dengan Doan yang nasibnya sebenarnya sama persis dengan Siti. Doan juga dipuja-puja dan diartis-artiskan oleh James yang padahal itu semua adalah palsu. Setelah briefingnya, mereka menunggu tuh kedatangannya Kim Jong-nam. Dari informasi yang udah dapat, Kim Jong-nam pada hari itu mau terbang ke Cina dari Malaysia. Begitu Kim Jong-nam udah masuk ke bandara, James selalu memberikan aba-aba tuh ke Siti dan Doan bahwa target mereka udah hadir dan target lo adalah artis Korea yang bernama Kim Jong-nam ini. Ya udah deh, Siti dan Doan bersiap-siap dan langsung melakukan aksi prank. Seperti yang gue bilang tadi, Doan ngelap mukanya Kim Jong-nam menggunakan kain, sedangkan Siti semprotin parfum ke mukanya Kim Jong-nam. Yang Siti dan Doan gak ketahui adalah kain dan semprotan yang mereka gunakan untuk ngeprank merupakan salah satu senjata biologis paling berbahaya di dunia. Senjata biologisnya ini bernama VX. VX merupakan senjata biologis yang terdiri dari 2 cairan. 2 cairan ini kalau masih dalam kondisi yang terpisah itu tidak berbahaya. Tapi ketika bersatu, cairan ini berubah menjadi senjata biologis yang mematikan. Besar dugaan, Siti ini nyemprot 1 cairan dan Doan ini ngelap 1 cairan lainnya ke mukanya Kim Jong-nam. Begitu cairan ini ketemu di mukanya Kim Jong-nam, dia yang tadinya adalah korban prank sekarang berubah menjadi korban jiwa. Kim Jong-nam pun yang bingung dan gak tahu apa-apa dengan nafas terakhirnya ya berusaha mencari pertolongan. Namun sayangnya begitu dia sampai di klinik yang ada di bandara, dia ditemukan meninggal dunia. Siti dan Doan yang ditahan oleh kepolisian Malaysia ini panik dan nangis dong. Mereka panik karena ternyata prank yang selama ini dilakukan adalah palsu, adalah latihan untuk aksi pembunuhan terhadap Kim Jong-nam. Mereka pun diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, masalahnya adalah hukum di Malaysia untuk kasus pembunuhan seperti ini adalah
hukuman mati. Siti dan Doan itu nangis sejadi-jadinya dong karena mereka bakalan dihukum mati atas prank atau konspirasi yang mereka tidak tahu menau. Namun pemerintah Indonesia bertindak sangat cepat dan responsif. Pemerintah Indonesia langsung menurunkan tim hukumnya yang terbaik untuk membela Siti. Pada akhirnya Siti Aisyah dibebaskan dari tuntutan Kejaksaan Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia. Di sisi lain, Doan dianggap sebagai orang yang paling aktif nih ketika melakukan aksi prank. Dia akan ngelap mukanya Kim Jong Nam menggunakan kain yang udah terpapar cairan. Dikarenakan hal ini, Doan mendapatkan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara. Namun dia mendapatkan keringanan hukuman dan pada tahun 2019, Doan sudah bebas dari penjara. Sementara itu, James dan kru TV lainnya itu menjadi buronan. Dalam investigasi lebih lanjut, ternyata begitu aksi pranknya Siti dan Doan berhasil dilakukan, James dan kru TV ini langsung naik pesawat dan pergi menuju ke Pyongyang, Korea Utara. Di sana, dia dilindungin tuh sama pemerintah Korea Utara. Nah, Korea Utara yang diminta kejelasannya sampai sekarang ini bungkam aja. Mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait meninggalnya Kim Jong Nam, tuduhan konspirasi, ataupun juga kejelasan mengenai James dan kru TV-nya. Dikarenakan Korea Utara dinilai tidak kooperatif ya, Malaysia nge-ban orang Korea Utara yang ingin berkunjung ke Malaysia. Bisa dibilang Malaysia tidak lagi menerima orang Korea Utara masuk ke negaranya dengan alasan apapun. Di lain sisi juga, Korea Utara nge-ban atau ngelarang warga negara Malaysia untuk masuk ke negara Korea Utara. Sampai sekarang, Siti, Doan, dan juga Kim Jong Nam terkenal sebagai kasus prank yang paling menghebohkan yang melibatkan banyak negara. So, itu tadi adalah cerita tentang kasus prank mengerikan yang menghebohkan dan melibatkan banyak negara. Gue mau berterima kasih banget nih buat lo semua yang udah menonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halu Halu Club. Yang mau ikutan join membership dari Anti Halu Halu Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan, karena di sana gue menceritakan kasus di mana foto mengerikan ini itu menjadikan seorang anak menghilang tanpa ada kabarnya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kasus mengerikan selanjutnya. Good night.